Halo saudara, senang sekali saya Imandari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 Daerah SCTV Jawa Timur di antaranya. Aneka barang bawaan jemaah calon haji disita petugas asrama haji. Wanita pengunjung lapas selundupkan 16 paket sabu-sabu dalam sikat cuci baju. Menikmati sejuknya wisata air terjun Grojogan Asmoro. Saudara, berita ini bisa menjadi peringatan bagi jemaah haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Petugas embarkasi Surabaya menyita barang bawaan calon haji yang dibawa ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Barang itu antara lain durian, pisau dapur, wajan penggorengan, hingga paku baja. Petugas Bea Cukai yang bertugas di asrama haji embarkasi Surabaya menemukan sejumlah barang bawaan yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Saat pemeriksaan, koper menggunakan mesin X-ray. Barang-barang yang ditemukan berupa 2 buah durian yang dibawa jemaah asal Gresik. Sebelumnya, petugas juga menemukan wajan penggorengan, pisau dapur, hingga paku baja yang dibawa calon haji asal Pamekasan. Husnul Maram, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan, jemaah calon haji diimbau mematuhi segala aturan di asrama saat penerbangan hingga di Tanah Suci agar ibadah haji berjalan lancar. Duren itu lucu sekali. Ada duren itu 3 duren itu dimasukkan di dalam koper besar dalam rangka untuk ponaannya yang menjadi mukimin di sana itu, yang ngidam, yang hamil itu kepingin duren Indonesia biar diberikan di sana. Nah, karena ketidaktahuan jamaah dikira kalau itu boleh, maka dimasukkan, ya, sehingga ya harus dikeluarkan dan durennya ya aman, ya, tapi diserahkan kepada keluarganya di sini. Semua barang tersebut disita petugas embarkasi Surabaya. Setelah didata, barang itu disimpan di asrama haji dan akan dikembalikan seusai jemaah haji kembali ke tanah air. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, mengantisipasi keracunan makanan pada jemaah calon haji, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya rutin memeriksa kelayakan makanan dan sanitasi dapur umum asrama haji. Pemeriksaan dilakukan setiap 2 jam sebelum makanan disajikan ke jemaah. Sejumlah petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 1 Surabaya memeriksa kelayakan dan kebersihan dapur asrama haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari cahaya ruangan, sanitasi air hingga makanan jemaah calon haji. Bahkan pemeriksaan makanan dilakukan setiap 2 jam sekali sebelum disajikan ke jemaah calon haji. Selama di asrama haji, jemaah calon haji mendapatkan makanan 3 kali sehari, yakni makan pagi, siang, dan malam. Menurut petugas KKP kelas 1 Surabaya Siswanto, pemeriksaan kebersihan dapur dan makanan jemaah calon haji di asrama haji Sukolilo Surabaya ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Kita ambil sampelnya, 1 untuk bank sampel yang disimpan, dan 1 untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium kesehatan. Jadi tujuannya yang bank sampel tadi ketika nanti ada kejadian luar biasa atau KLB, itu bisa menjadi data dukung kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Begitu. Selain itu Pak, tempat dari dapur sendiri juga dilakukan pemeriksaan atau betul? Ya, baik dapur, fasilitas di seluruh asrama kita lakukan pemeriksaan sanitasinya. Jadi kita lakukan inspeksi kesehatan lingkungan namanya. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan berkala, makanan jemaah haji aman untuk dikonsumsi dan dapat memberikan asupan nutrisi untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang bocah sekolah dasar ditemukan tewas setelah tenggelam di sungai tak jauh dari rumahnya di Pasuruan.
Peristiwa pilu itu terjadi sepulang sekolah, korban bersama sejumlah temannya mandi di sungai. Suasana duka terasa di rumah pasangan suami istri Nur Hidayat dan Mutmainah di Dusun Menjasem, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Anak sematawayang mereka, Arta Setio Ambodo, meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Tangis haru pun pecah saat jasad bocah berusia 8 tahun itu tiba di rumah duka. Sebelumnya jenazah dibawa ke rumah sakit Mitra Sehat Medika Pandaan sesaat setelah ditemukan. Namun karena keluarga menolak divisum, jasadnya kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Pihak keluarga ikhlas dan menganggap peristiwa itu sebagai sebuah musibah. Korban bersama teman-temannya saat itu mandi di sungai Manjasem. Tiba-tiba teman korban berteriak minta tolong karena ada temannya yang tenggelam. Korban tenggelam diduga karena tak bisa berenang. Awalnya sih saya tidak tahu Pak, dengan adanya dari perangkat dari desa memberitahuan ke saya, terus ada kejadian ini, terus terus beritanya itu langsung dibawa ke Medika, nggak tahu tahunya kabarnya sudah meninggal. Itu meninggalnya karena apa, Bu? Mungkin nggak bisa renang. Ada berapa temannya yang ikut mandi? Waktu itu ada 3 orang termasuk korban, temannya 2 orang. Itu pulang sekolah atau? Pulang sekolah, ganti baju, terus kemudian mandi di sungai. Pihak kepolisian dan perangkat desa menghimbau kepada warga untuk melarang anak-anak di bawah umur mandi atau berenang di sungai tanpa pengawasan orang tua. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Wanita pengunjung lapas selundupkan 16 paket sabu-sabu dalam sikat cuci baju. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.